langsung menebaskan parangnya ke Sri Winarsi. Sri kaget dan bingung karena keadaannya gelap gitu kan, langsung berteriak dan seketika nggak bersuara. Entah berapa tebasan dilakukan oleh Junaedi, kita kan nggak tahu. No problem. All units stand by. 7 receiving the 34 with the weapon. Terdengar teriakan pada jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah di Desa Babulu Laut, Kalimantan Timur. Seorang remaja melihat ada 10 orang yang masuk ke dalam rumah tetangganya. Pak RT dan juga warga lainnya langsung bergegas ke rumah tersebut. Semua kaget dan heran ketika melihat kondisi yang benar-benar mengerikan. Bareng gue Eman, kita bahas kasus ini. Keep on coretan fakta. Kasus ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kalimantan Timur, menimpa sebuah keluarga yang terdiri dari Waluyo, Sri Winarsi, dan juga 3 orang anak mereka, yaitu Risna berumur 15 tahun, Vivi 11 tahun, dan Zafi 3 tahun. Risna seorang remaja kelahiran 2019. Tetangga sekitar menilai Risna ini adalah anak yang baik, sopan, dan serta di pertemanan remaja ini Risna banyak yang tertarik, salah satunya si Junaedi. Junaedi kelahiran 27 Februari 2006. Dia merupakan siswa kelas 3 di salah satu SMK di sana. Hobinya nonton anime. Nama Facebooknya aja Junaedi Satsuriku no Kamojo, pasukan anti loli. Apa ya artinya? Oke, kita lanjut. Junaedi dan Risna tetanggaan. Mereka rumahnya nggak jauh, cuma sekitar 20 meter. Tapi antara kedua keluarga ini hubungannya nggak baik. Sering terlibat adu mulut karena permasalahan ternak ayam. Nggak tahu pasti masalahnya apa, tapi hubungannya nggak baik dengan dua keluarga ini. Diam-diam ternyata Junaedi suka nih sama Risna. Meskipun sempat kepikiran karena hubungan antara kedua orang tua mereka nggak baik, tapi akhirnya Junaedi memberanikan diri mengungkapkan perasaannya sama si Risna. Yang ternyata Risna pun juga suka nih sama Junaedi. Akhirnya mereka pacaran. Junaedi dan Risna berpacaran secara diam-diam, atau bisa dibilang anak sekarang tuh backstreet ya. Mereka sering bertemu dan jalan-jalan nih naik motor. Satu malam, Risna sedang video call dengan Junaedi. Tiba-tiba ayahnya Risna memergoki. Risna ini nelfon nama siapa gitu kan. Cuman si Risna ini bilang sama bapaknya kalau Risna teleponan sama temennya. Karena bapaknya kepo banget atau penasaran, akhirnya direbutlah handphonenya si Risna. Dan terkejutnya ayahnya Risna ini ternyata yang diteleponnya adalah si Junaedi. Disitulah Waluyo selama ini udah curiga kalau Waluyo juga bilang gak usah pacaran karena Risna ini masih kecil. Meskipun hubungan Junaedi dan Risna baik-baik aja, Risna yang nurut dengan orang tuanya, pada akhirnya Risna putusin si Junaedi nih. Junaedi pun kaget atas keputusannya si Risna dan sedih karena bingung kenapa ya kok tiba-tiba si Risna minta putus nih. Tapi si Junaedi nggak putus asa. Dia tetap berjuang sama si Risna kalau dia bisa memperbaiki semuanya. Terus pada akhirnya Risna tetap nggak mau. Junaedi memberanikan diri datang ke rumah Risna untuk bertemu orang tuanya. Bertemulah dengan Waluyo, ayahnya si Risna. Ada apa kamu kesini? Kata ayahnya Risna. Junaedi menjawab, mau ambil helm pak. Kemarin sempat dipinjem sama si Risna. Sekalian aku mau minta izin juga. Kalau si Risna mau jadi pacar aku. Saya sayang sama Risna, kata si Junaedi gitu sama ayahnya. Kalau gue pikir gentle juga nih si Junaedi. Berani ngomong sama ayahnya Risna, padahal mereka masih pacaran. Namun Waluyo tetap bersikeras, nggak suka sama Junaedi. Dan akhirnya Waluyo nggak mengizinkan si Junaedi. Dan akhirnya Junaedi pun pulang dengan rasa kecewa, sedih, marah, dan juga dendam sama ayahnya Risna si Waluyo. 5 Februari 2024, jam 11.30 malam waktu Indonesia Tengah, Junaedi minum-minum nih dengan teman-temannya. Di video yang diposting di Instagramnya Pandora_Jun, terlihat Junaedi menggunakan kaos dan topi coklat. Di situ Junaedi minum sambil joget dan mengangkat kaosnya.
hingga terlihatlah perutnya yang kekar dan kotak-kotak ini. Setelah pesta miras itu, dan Junaedi diantar pulang oleh temannya jam 1.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Entah kenapa, apa yang di dalam benaknya si Junaedi, tiba-tiba Junaedi ingin nih mengeksekusi keluarganya si Risna. Di pagi dini hari itu, Junaedi pergi ke rumah Risna membawa parang. Sesampainya di sana, Junaedi langsung memutuskan meteran listrik ke rumah Risna, lalu mengendap-endap masuk ke dalam rumah Risna. Saat di ruang tamu, tiba-tiba Waluyo, ayahnya Risna, masuk ke dalam rumah. Dengan cepat, Junaedi langsung menebaskan parangnya ke Waluyo, ayahnya si Risna, sampai 4 kali tebasan, dan itu langsung membuat Waluyo, ayahnya Risna, langsung terjatuh. Kemudian Junaedi masuk ke dalam kamar dan ternyata di kamar itu Ibu Ratna, Sri Winarsih, dan 2 adiknya Vivi dan Zarfi. Di saat itu Junaedi langsung menebaskan parangnya ke Sri Winarsih. Sri kaget dan bingung karena keadaannya gelap gitu kan, langsung berteriak dan seketika nggak bersuara. Entah berapa tebasan dilakukan oleh Junaedi, kita kan nggak tahu. Karena mendengar teriakan ibunya, Vivi dan Zarfi terbangun dan menangis. Kemudian ditebaskan juga lah parang itu ke 2 anak itu. Udah kesetanan dan udah gelap banget nih kayaknya si matanya si Junaedi. Adanya Risna, Zafi, baru berumur 3 tahun. Bener-bener gak ada hatinya banget sih si Junaedi ini. Setelah itu Junaedi bergerak ke kamar berikutnya. Di situ ia bertemu oleh Risna. Dengan membabi buta, Junaedi menghabisi si Risna. Sampai sini aja udah bener-bener gila si Junaedi. Gak tau lagi apa yang dipikirin dia. Tiba-tiba si Junaedi balik lagi nih setelah menebas Risna ke kamar ibunya, si Sri Winarsih. Kemudian Junaedi menyetubuhi Sri Winarsih dalam keadaan yang sudah meninggal. Nggak sampai di situ aja, ternyata Junaedi balik lagi nih ke kamar Risna dan melakukan hal yang sama. Si Risna disetubuhi oleh Junaedi dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. Setelah selesai, Junaedi mulai mencari barang berharga di rumah itu. Dia menemukan 3 HP dan menemukan uang sekitar Rp300.000. Sebelum Junaedi keluar ke rumah, dia mengecek benar-benar nih satu persatu korbannya, ingin melihat kalau emang korbannya masih ada yang hidup atau tidak. Saat ingin keluar rumah, Junaedi melihat Waluyo yang sekarat. Dengan gilanya langsung menebaskan lagi parangnya ke Waluyo, si ayahnya si Risna, untuk memastikan kali ini Waluyo benar-benar meninggal dunia. Setelah melakukan aksinya, Junaedi langsung pulang ke rumah, membuka dan mencuci kaosnya yang sudah bersimbah darah di sumur belakang rumahnya. Sekitar jam 2 pagi itu, setelah membersihkan diri dengan acting paniknya, dia membangunkan kakaknya yang sedang tidur dan bercerita kalau dia tuh baru aja ngeliat beberapa laki-laki keluar dari rumahnya si Risna. Takut terjadi sesuatu kepada Risna, dia dan kakaknya melaporkan hal ini ke Pak RT. Pak RT dan beberapa warga kaget melihat keadaan di dalam rumah itu. Polisi dan juga ambulan langsung dihubungi. Kelima korban, Waluyo, Sri Winarsih, Risna, Vivi, dan Zafi langsung dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibunuh secara sadis oleh anak tetangga mereka sendiri yang masih berstatus pelajar. Pelaku bahkan menyetubuhi jenazah 2 korban yang merupakan mantan kekasih beserta ibunya. Warga desa Babulu Laut, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur geger. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 3 anak tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacok. Jenazah para korban ditemukan di 3 ruangan berbeda. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anak tetangga mereka yang masih berstatus sebagai pelajar SMK. Para korban dihabisi pelaku menggunakan parang. Pelaku membunuh para korban dalam kondisi mabuk. Aksi dilakukan pelaku J, 15 tahun pada Selasa 6 Februari 2024 dini hari. Pelaku terlebih dahulu memadamkan listrik di rumah para korban. Pertama, pelaku membunuh sang kepala keluarga, WL, 34 tahun di ruang depan. Pelaku kemudian masuk ke kamar belakang dan membunuh istri, SW, 34 tahun, anak kedua, VD, 11 tahun, dan anak terakhir, ZA, 3 tahun. Terakhir, pelaku masuk ke kamar depan dan membunuh anak pertama, RJ, 15 tahun. Bejatnya, pelaku juga sempat menyetubuhi jenazah korban RJ yang ternyata adalah mantan kekasihnya serta ibu korban. Polisi langsung nih memulai penyelidikannya. Mulai dari menginterogasi beberapa orang saksi dan juga melakukan banyak pemeriksaan. Di TKP itu nggak ada bukti yang menyatakan jika pelakunya sebanyak 10 orang, seperti yang disampaikan oleh Junaedi untuk mengelabui itu sebagai saksi utamanya.
Namun, polisi malah menemukan sidik jari Junaedi. Dari hasil visum juga ditemukan cairan mani di dalam tubuh korban. Polisi membawa Junaedi ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Dari hasil interogasi tersebut, banyak kejanggalan nih dari kesaksian si Junaedi. Pada akhirnya Junaedi ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui semua tindakan yang dilakukan. Pelakunya? Ya, melakukan penimpasan ke ibu, kedua anaknya yang masih kecil. Izin Pak Kasat, ibunya berada di ruangan mana? Di kamar. Tadi kan ada 2 ruangan, kira-kira di ruangan yang mana? Di kamar yang pertama. Pertama ya? Pertama kalau yang dari depan sini ya? Ya. Ibunya sedang beristirahat atau terjaga? Posisi terjaga karena sempat teriak manggil ayah. Tapi karena pelaku ini duluan langsung masuk kamar, posisi gelap, dia bawa senter, di senter langsung dilakukan penimpasan. Oke. Ibu di dalam ruangan tersebut ada berapa orang, Pak? Ibu sama 2 anaknya. 2 anaknya. 8 Februari 2024 lalu beredar video tubuh Junaedi dipenuhi dengan lebam dan juga banyak luka-luka. Junaedi terlihat lesu dan ketakutan. Gak lama kemudian beredar juga video Junaedi yang meringkuk sendirian di dalam sel penjara dengan menggunakan kaos celana pendek dengan wajah yang memelas. Baik. Hei, woi, woi, kamu nggak lihat cinta? Ikut mah. Semangat, yang semangat, jangan lemes begitu. Kelambu, kamu buka kelambu, langsung kamu tebas. Berapa kali? Desa Babulu Laut, Kalimantan Timur meminta agar keluarga Junaedi angkat kaki dari desa tersebut dan bersedia juga jika rumah mereka tuh dirobohkan. Setelah mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah dengan disaksikan oleh camat, Kapolsek Babulu, Koramil Babulu, dan juga warga setempat. Selain rumah Junaedi, rumah Risna juga akan dirobohkan nih. Yang rencananya akan dirobohkan setelah 40 hari meninggalnya seluruh anggota keluarganya si Risna. Usai pembongkaran rumah tersangka, remaja pembunuhan satu keluarga di Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, pejabat Bupati pastikan tidak ada masalah berkelanjutan dengan keluarga pelaku. Pembongkaran sudah disetujui oleh keluarga pelaku dan sudah menandatangani surat perjanjian. Pembongkaran rumah pelaku juga dinilai sebagai upaya menghilangkan trauma baik keluarga korban maupun masyarakat luas. Di sana kan seluruh tokoh-tokoh muspika di sana kumpul. Bagaimana menghilangkan rasa traumatik dari siapa itu traumatik daripada orang yang ada di sana karena menyaksikan tadi, sehingga ke mereka itu karena keluarga diamankan di Polres, nah disampaikan sana berembuk sehingga ada dikasih kesepakatan keluarga yang keluarga pelaku mereka dengan rela menyatakan mereka meninggalkan tempat itu. Junaedi dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 60 ayat 3 Jungto, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang isinya itu dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Masih bergulir dan berkas perkara tahap 1 udah dilemparkan nih ke Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Kita tunggu aja gimana keputusan hukuman si Junaedi ini. Semoga Junaedi mendapatkan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Yang mendalam dan juga mengejutkan baik keluarga maupun juga warga sekitar. Pembunuhan sadis ini menyebabkan 5 nyawa melayang di mana korban atas nama WI 35 tahun, kemudian juga istrinya SW 34 tahun serta 3 orang anaknya, RJ 15 tahun, VD 11 tahun dan ZA 2,5 tahun yang harus berakhir tragis. Ini adalah rumah duka di mana kelima jenazah tersebut ini tiba di rumah duka pada Selasa 6 Februari 2024. Terdapat warga sekitar yang beramai-ramai untuk melihat secara langsung kedatangan dari kelima jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut, kelima orang dalam satu keluarga tersebut ini dimakamkan dalam satu liang lahat pemirsa yang berlokasi di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara pada Selasa sore.
Tapi menurut gue pribadi, gue juga turut berduka terhadap meninggalnya keluarganya Risna. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kasus ini ya teman-teman. Karena sebuah coretan yang kalian coretkan di saat ini akan menjadi fakta di masa depan. Sampai ketemu lagi di coretan fakta selanjutnya.